Goedemorgen, broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus. Welkom terug. Shalom. Wij geloven allen dat alleen met de hulp van God en in de naam van God wij Hem nu mogen aanbidden en door God de zegen mogen ontvangen. Zoals gewoonlijk worden wij geleid door de waarheid van Gods woord. Het gedeelte uit de Bijbel wat wordt voorgelezen in de schriftlezing uit het Nieuwe Testament is uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente Filippi. Filippenzen hoofdstuk 3 vers 7 tot en met 11. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Shalom. Kami semua percaya bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan dan di dalam nama Tuhan kami boleh beribadah, kami boleh menyembah, dan kami boleh menerima berkat daripada Tuhan saat ini. Saudara-saudaraku, seperti biasa, kami akan dilayani dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bagian Alkitab yang terbaca nanti ialah di dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11. Tapi sebelumnya saudara-saudara, sebagai orang percaya, baiklah kami berdoa. Mari kami berdoa saudara-saudara. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh hidup dan ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Kami sadar bahwa kami semua memerlukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menghibur, firman Tuhan yang memberikan kekuatan, firman Tuhan yang memberikan arah untuk kami semakin mengenal dan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan kami yang hidup. Tagal itu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa aktif mempersiapkan kami supaya dengan tenang tapi dengan percaya kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk dibimbing dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11 bunyi begini. Kebenaran yang sejati. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia
dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Begitu jauh saudara-saudara bunyi pembacaan Alkitab selaku firman Tuhan bagi kami semua. Yang berbahagia ialah kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Tapi yang lebih berbahagia lagi ialah cuma bagi barang siapa yang sesudah mendengar firman ini bersedia untuk hidup sesuai dengannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, dalam hidup hari-hari, kalau baku dapa, kadang-kadang orang bikin pertanyaan begini, saya kenal dia. Terus kita, siapa? Itu. Atau ambil contoh saja misalnya nama Petrus. Gue kenal Petrus tuh. Ya kenal. Allah, laki-laki balaga, laki-laki itu ya. Ya, mar bagus. Sekarang dia su hidup lain kali. Dia su bertobat. Dulu sing kenal Tuhan, balaga kejahatan. Mar sekarang hebat kali. Dia sudah paling rajin pergi gereja. Dia pun hidup sudah berubah, su tukar hidup. Syukur. Yang lain, bisa kasih contoh yang lain. Ada yang tanya, saya kenal dia. Dulu dia baik, dia rajin pergi gereja, dia pokoknya dia hidup bagus. Mas sekarang ya, kasihan, bagaimana tuh? Hidup sentau Tuhan lah. Kasihan. Ya. Saudara-saudara, jadi kita lihat hidup manusia bisa berubah. Yang tidak baik menjadi baik, atau yang baik menjadi tidak baik. Situasi lingkungan hidup turut mempengaruhi. Tapi saudara-saudara, yang pasti biar lingkungan hidup ini dia berubah, dia mempengaruhi, dunia ini berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan paling sayang manusia. Tuhan tidak mau manusia binasa. Karena itu manusia biar dia jago bagaimana, biar dia jahat, Tuhan punya waktu, Tuhan dekati dia. Tuhan tangkap dia untuk dia berubah dan menjadi selamat. Pembacaan kita tadi berbicara demikian saudara-saudara. Filipi 3 pada ayatnya yang ke-7 sampai 11. Hidup Rasul Paulus. Paulus sebagai rasul sebelum bertobat, kita bilang dia orang jago, orang hebat. Sing ada orang yang bisa lawan dia. Kenapa sing ada orang yang bisa lawan dia? Sebab dia kasih tunjuk dalam dia punya hidup saudara-saudara. Ada dua hal yang penting. Dia ini orang yang anti orang Kristen. Yang bernama orang Kristen, dia kejar, dia aniaya, dia benci dan bunuh orang Kristen. So, kejam. Orang seperti ini manusia takut kepada dia. Dan yang kedua saudara-saudara, ini Paulus, ini dibilang dulu ya sebelum dia berubah. Dia adalah orang yang punya status bagus, orang Yahudi. Dia berusaha begitu rupa sampai dia bisa laksanakan seluruh hukum Taurat. Dia bisa hitung, dia bikin apa selaku orang-orang yang memang hidup menurut Torah, ajaran Tuhan. Dia hitung dari dia di Besneden, dia di sunat, dan lain-lain. Pokoknya dia hebat, saudara-saudara. Dan apa yang Paulus bikin,
Apa yang Paulus kerjakan, dia punya kekuatan untuk hantam sesama manusia. Dia punya kemauan untuk laksanakan hukum Taurat. Itu bikin dia sedikit sombong. Itu bikin dia rasa dia orang yang paling benar, yang paling saleh. Dan ia menganggap itu satu keuntungan. Istilah Alkitab tadi, ia menganggap itu satu keuntungan, bisa bikin semua. Bisa kerjakan semua, bisa dapat semua. Sing ada yang bisa lawan dia. Tidak ada yang bisa lawan dia. Apa memang tidak ada yang bisa lawan dia? Ada. Yang bisa lawan dia, saudara-saudara, cuma Tuhan. Ada Tuhan yang berdiri. Kalau sudah sampai waktu, kita bilang semua ada waktu Tuhan. Kalau sudah sampai waktu, maka Tuhan pegang, Tuhan ajar, supaya manusia sadar dan manusia berubah dan menjadi selamat. Memang luar biasa, saudara-saudara, kita lihat Paulus yang tadinya begitu hebat, setelah Damaskus, peristiwa Damaskus, Paulus belajar kenal siapa itu Tuhan. Ia diubah oleh Tuhan sendiri. Ia rasa ia benar karena melakukan hukum Taurat. Tidak. Manusia diselamatkan bukan karena hukum Taurat. Tidak. Manusia diselamatkan karena anugerah Allah, pemberian daripada Allah. Paulus bilang di bagian Alkitab lain, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita hidup sampai sekarang ini, itulah kemurahan Allah, anugerah Allah yang nyata dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Dan karena itu, Paulus setelah bertobat, setelah ditangkap oleh Kristus, ia berfungsi untuk menjadi kaki tangan daripada Tuhan. Ia dipakai oleh Tuhan untuk membimbing orang-orang supaya datang kepada Tuhan, kenal Tuhan. Ia membimbing orang-orang untuk percaya kepada Tuhan dan hidup berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Berada dalam persekutuan dengan Tuhan juga berarti bersedia terlibat dalam penderitaan Kristus. Artinya, kalau kehidupan kita di dunia ini menderita, itu berarti kita sementara mengambil bahagian dalam penderitaan Kristus. Dan bukan saja terbatas pada penderitaan, tapi ada jaminan kita akan bangkit lewat kematian, saudara-saudara. Saudara-saudara, persekutuan pribadi Paulus yang sangat intim dengan Tuhan, karena percaya, itu mengakibatkan Paulus menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada jemaat di Filipi. Dalam pembacaan tadi, saudara-saudara, kita lihat bahwa seluruh nasihat daripada Paulus itu sebenarnya bersumber daripada dirinya sendiri, pengalaman pribadinya sendiri, tapi juga bersumber dari Kristus sebagai saksi. Pertama-tama Paulus sebenarnya bilang bahwa dia mengoreksi dirinya sendiri. Dia membuat introspeksi terhadap dirinya sendiri. Dia bilang, aku punya hidup dulu, apa yang aku bikin, yang aku anggap itu satu keuntungan bagiku, itu salah, itu keliru, sama sekali salah. Ya, kita bilang salah oleh karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, waktu dulu dia bilang itu satu keuntungan. Tapi apa artinya untung kalau saudara berbuat jahat terhadap sesama manusia? Apa artinya untung kalau saudara tidak taat kepada firman Tuhan?
Berarti keuntungan Paulus pada masa dulu itu adalah keuntungan di dalam dosa. Keuntungan terhadap diri sendiri. Keuntungan di luar kehendak Tuhan. Sekarang Paulus beralih kepada hidup yang sekarang. Paulus bilang, aku punya hidup yang sekarang lain. Aku sudah kenal Tuhan. Dan aku mau supaya jemaat di Filipi, orang-orang percaya, juga hidup dengan kenal betul siapa itu Tuhan. Dan karena dia sudah mengaku bahwa dia sudah kenal Tuhan dan berada dalam persekutuan dengan Tuhan, dia berani bilang, aku punya hidup yang dulu, yang aku bilang untung, nih, kerugian karena aku kenal Kristus. Kerugian oleh karena Kristus itu lebih mulia daripada semuanya. Semua yang aku bikin, semua yang aku kerjakan tidak berarti apa-apa. Kerugian besar. Karena aku sekarang mengenal Kristus. Dus aku mesti buang jauh-jauh hidup yang dulu, hidup yang lama. Membenci sesama manusia. Kesombongan. Iri hati kepada orang-orang Kristen. Itu dibuang jauh oleh Paulus. Tiap hari Paulus belajar tentang firman Tuhan. Ia tidak lagi lepaskan Tuhan dalam kehidupannya, saudara-saudara. Paulus pernah bilang, hidup yang kuhidupi sekarang bukan lagi aku. Aku hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam aku, menurut Paulus, berarti aku punya hidup diperintah, diatur oleh Tuhan. Aku tidak lagi menjadi bas untuk diriku. Aku punya bas ada. Dia yang berkuasa, yang telah keluar dari dunia orang mati, dialah yang mengatur aku punya langkah hidup. Dialah yang membimbing seluruh perjalanan hidupku. Dialah sumber kekuatanku. Dialah sumber inspirasiku selama aku hidup dan ada untuk melakukan segala sesuatu baginya secara vertikal dan secara horizontal dengan sesama manusia. Begitu saudara-saudara, Paulus dia punya riwayat hidup. Akhirnya saudara-saudara, setelah dia bedakan dia punya hidup dulu dan sekarang dengan prinsip yang baru, dia bilang kepada jemaat di Filipi, yang ku kehendaki, yang aku mau, yang aku rindu, mengenal dia, yaitu mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan di antara orang mati. Lieve gemeente, lieve broeders en zusters, voordat Paulus tot inkeer kwam, was hij super en geweldig. Niemand durfde het tegen hem op te nemen. De christenen leden door hem. Hij achtervolgde, mishandelde en vermoordde hen. Zeker, het was de tijd van de mens. De Heer had geduld. Alles heeft zijn tijd. Toen het de tijd van de Heer was, veranderde de mens geheel van zijn super zijn en het de Heer en de mens lastig maken. Ja, voordat Paulus door Christus werd gevangen, kon niemand hem aan.
Hij zei, ik ben een geboren Hebreeër uit de stam van Benjamin, op de 8e dag besneden, van kleins af aan opgevoed met de wet. Kortom, ik weet veel over de wet en streef ernaar om volgens de wet te leven. Het was ervan overtuigd dat hij rechtvaardig was en oké was, omdat hij volgens de wet handelde. Hij zag dat aan als winst. Hij kon alles doen, hij kon alles krijgen, kon iedereen overheersen. Was niemand tegen Paulus bestaan, lieve broeder en zuster? Jawel, dat is de Heer. Paulus, de antichristus, werd door de Heer zelf veranderd. Werd de handen en voeten van de Heer, om mensen te onderwijzen, tot de Heer te leiden en in de Heer te volgen, te geloven en hechte gemeenschap met de Heer te hebben en bereid te zijn te lijden en te sterven vanwege zijn naam, om op te staan of samen te leven met de Heer. De geloofservaring van Paulus, lieve broeders en zusters, en de erg intieme relatie die hij persoonlijk had met de Heer vanwege het geloof, leidden ertoe dat hij adviezen aan de gemeente kon geven. De adviezen in de schriftlezing van Sonnet kwamen van hemzelf en van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk kwam hij hierin allereerst tot bezinning: mijn vroegere leven, alles wat ik deed, wat ik als winst beschouwde, was fout, was helemaal het omgekeerde. Jawel, winst, maar winst in de zonde. Winst voor eigen belang. Winst buiten de wil van de Heer. Buiten de kennis van de Heer Jezus Christus. Paulus wilde zeggen: mijn leven nu ik de Heer ken. Ik durf te zeggen, mijn leven toen vind ik een nadeel en geen winst. Ja, ik vind dat zelf vuilnis of afval. Mijn oude leven van toen moet heel ver worden weggegooid, vanwege de vuilnis en het nadeel. Vervolgens gaf Paulus het advies: leer de Heer te kennen, echt goed te kennen, de eigenschappen en de karakter van de Heer. Karakter daripada Tuhan, saudara-saudara, kita bisa baca dalam seluruh kesaksian Alkitab. Karakter yang paling hebat adalah karakter kasih. Kasih daripada Tuhan kepada semua orang, kepada setiap orang dengan setiap keadaannya masing-masing. Tiap orang boleh mengalami bagaimana Allah mengasihinya. Dan kasih daripada Tuhan itu tidak pernah berubah. Sebab manusia adalah milik kepunyaan Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu, yang paling penting saudara-saudara, Paulus bilang, belajar kenal Tuhan, kenal betul.
Sebab Tuhan itulah yang akan membuat kita memiliki kebenaran yang benar. Kebenaran bukan berdasarkan hukum Taurat, hidup sesuai dengan hukum, tapi kebenaran yang berasal dari Tuhan sendiri. Kita dibenarkan bukan karena kita baik, kita dibenarkan karena Yesus sendiri membenarkan kita di hadapan Allah melalui iman kita. Kita harus percaya kita sudah dibenarkan. Dan karena itu kita ada tetap dalam proses diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Yang terakhir saudara-saudara, ada beberapa hal yang penting. Het grootste verlangen van Paulus is het kennen Christus en de sterke persoonlijke en intieme relatie met hem. Maar wat voor mij wens was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Wat is toen de winst die hij vroeger had, voordat hij tot bekering kwam? Ten eerste, antichristelijk leven, het vervolgen van christenen, het haten en vermoorden van christenen. Ten tweede, de totale wet trachten uit te voeren. Het kennen van Jezus Christus, mijn Heer, overtreft immers alles. Wat ik verlang is het kennen van Christus. Het kennen van Christus is niet in intellectuele zin, maar in die zin het kennen van een sterke relatie. En je bevinden in een intieme relatie met een persoon die je kent. Verbonden zijn met Christus betekent nieuw leven. Een leven die door Christus geleid wordt. Een deelgenoot zijn of participeren in zijn lijden, sterven en opstanding. De kracht van zijn opstanding betekent de macht die hij laat zien in de opstanding uit de dood. De macht die hij gebruikt om over het menselijke leven te heersen en te veranderen. Het leven wordt anders dan het vorige leven. In leven van tegenwoordig is het een geschenk van God voor ieder mens om van het leven te leren. Om de Christus te leren kennen. Om de Christus te leren kennen. Trachten de sterke en intieme relatie met Christus te ervaren. Wees er zeker van dat achter de dood er de opstanding is en het leven met Christus. God wil niet dat wij verloren zullen gaan. Daarom moet en ieder van ons terugkijken of evalueren naar de ontwikkeling van ons geestelijk leven en zelfonderzoek of introspectie houden, zowel ouderen als jongeren. Je leven verandert van het kwade tot het goede en het kennen van God of het tegenovergestelde. Lieve broeders en zusters, de coronavirus maakt deze wereld eenzaam en stil. Er is thuis genoeg tijd. Maak er gebruik van voor een persoonlijke introspectie. Met de kennis en verantwoordelijkheid die God ons geeft in het leven van tegenwoordig. Moge God aan een ieder wijsheid en kennis geven, opdat God ons leeftijd verlengt. Mogen wij steeds meer Christus kennen, onze Heer, opdat wij een sterke relatie met God ervaren,
En opdat wij blijven geloven dat er opstanding is na de dood. Er is inderdaad leven na de dood in en met Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang terakhir, kerinduan terbesar dari Paulus kita harus catat ialah mengenal Kristus dan mengalami persekutuan pribadi yang intim yang dia. Waktu hidup ini adalah pemberian Tuhan untuk setiap orang boleh belajar hidup, belajar mengenal siapa itu Kristus, berusaha mengalami persekutuan yang erat dan intim dengan Kristus. Yakinlah bahwa di balik kematian ada kebangkitan dan hidup bersama Kristus. Tuhan tidak kehendaki kita binasa. Karena itu baiklah kami masing-masing mencoba mengevaluasi. Evaluasilah perkembangan hidup rohani kami masing-masing. Introspeksi diri masing-masing. Baik selaku orang tua, juga anak-anak muda. Hidup berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Atau bertobat kenal Tuhan. Atau dari baik menjadi tidak baik. Coronavirus membuat dunia ini, saudara-saudara, sunyi, sepi. Waktu banyak tinggal di rumah. Dan karena waktu banyak ada tinggal di rumah, kita tinggal di rumah, baiklah pakai waktu untuk mengintrospeksi diri sendiri dalam pengenalan dan tanggung jawab kepada Tuhan yang memberi hidup ini. Tuhan kiranya memberi hikmat kepada kita masing-masing, sehingga semakin kita bertambah umur, kiranya semakin kita mengenal Kristus, Tuhan kita, dan semakin kita mengalami persekutuan yang paling erat dengan Tuhan, dan semakin kita percaya ada kebangkitan sesudah kematian. Amin. Mari saudara kami satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Bapa di sorga, yang telah memberikan waktu kehidupan ini bagi kami semua. Masing-masing orang diberikan kebebasan untuk mengisi waktu-waktu kehidupan ini dengan pikiran dan perasaan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Tapi kadang-kadang pikiran dan perasaan kami, Tuhan, dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi juga oleh suara iblis. Sehingga apa yang sebenarnya kita harus kerjakan, karena kita sudah mengenal Kristus, kita sudah percaya kepada Kristus, itu berubah. Kami masing-masing tahu persis apakah kehidupan kami lebih hari lebih bertambah baik, kehidupan kami lebih cocok, lebih berguna, lebih berkualitas selaku orang Kristen, atau kehidupan kami mundur, tidak berarti bagi Tuhan dan sesama. Tuhan kenal kami masing-masing. Karena itu Tuhan, apa yang dikatakan tadi, Paulus senang kalau kami semua belajar kenal Tuhan dan tinggal dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, supaya Tuhanlah yang berbicara. Pada saat-saat penting manusia tidak mampu memberikan penghiburan, tidak mampu memberikan advice yang baik, Tuhan yang ada di dalam kami itu berbicara melalui pekerjaan roh. Kami semua ada punya pengalaman iman bahwa Tuhan paling baik dan paling berkuasa, dan tagal itu kami ada sampai saat ini. Bapa di sorga, tolong kami untuk mengisi saat-saat hidup di belakangan ini dengan diam dan mempersilahkan Tuhan berbicara. Roh Kudus berbicara untuk koreksi. Dan biarlah kami mempunyai kemauan untuk hidup baru. Kami mempunyai kemauan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya pada akhirnya garansi kebangkitan sesudah kematian
itu benar akan menjadi bahagian kehidupan kami. Penderitaan di dunia diganti dengan kesukaan sorgawi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di negeri Belanda ini. Orang-orang Kristen yang sudah mengenal Kristus, kiranya mereka juga akan mengalami persekutuan yang kuat dengan Tuhan, sehingga masalah coronavirus tidak akan menggentarkan mereka, tapi mereka tetap berjaga-jaga dan tetap berserah kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Biarlah kami bersuka cita di dalam Tuhan, bahwa di mana saja kami berjalan, bekerja dan ada, janji penyertaan Tuhan tetap ada. Dan itu memberikan garansi kami selamat di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Di jemaat Tuhan, di Kapele di sini juga 2 orang tua meninggal dunia. Pada hari ini dan pada hari besok. Hari Kamis, hari Jumat. Ya, dikatakan minggu lalu. Tuhan, hanya Engkau saja yang bisa kasih pengertian dan penghiburan. Karena itu biarlah iman yang sudah ada dalam diri semua yang ditinggalkan, iman itu kiranya hidup dan berbicara. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di tanah air di Maluku. Coronavirus juga sudah ada di sana. Walaupun sedikit, tapi kami minta ya Tuhan, kiranya mereka tidak akan gentar dan takut. Kiranya mereka yang sudah kenal Tuhan, yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan, mereka akan tetap yakin Tuhan ada dan Tuhan saja yang akan memberikan pertolongan. Biarlah bersama-sama dengan Paulus dan kami juga akan bilang, kami hidup, tapi bukan kami yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya. Bangsa Maluku yang baru saja memperingati hari proklamasi. Bapa di surga, setiap orang ingin bebas dan menikmati kelimpahan berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan kepada setiap bangsa. Semuanya kami serahkan saja dalam kehendak Tuhan. Sebab kami yakin bahwa semuanya diatur dalam waktu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa selaku penghentar jemaat di Kapela Ande Eisel sini. Kami juga mau berdoa kepada semua anggota jemaat kami di sini. Memang sudah lama kami rindu bertemu dengan mereka. Orang tua atau anak-anak muda. Semua organisasi paduan suara vokal huruf, Manenkor, Suling, anak-anak katekisasi, persekutuan ibu-ibu, pemuda. Kami semua terpisah. Tapi kami mohon ya Tuhan, Engkau berkuasa untuk bisa melihat dan mendengar semua doa orang percaya, supaya coronavirus ini pada waktu Tuhan berhenti, dan kami semua boleh memuji Tuhan kembali. Kami semua boleh belajar kembali untuk memperkuat hubungan kami dengan Tuhan dan sesama manusia. Orang tua-tua kami Tuhan, di dalam jemaat Kapeles ini, atau di luar jemaat, dalam kehidupan NGPMB, atau dalam kehidupan gereja-gereja Maluku, Tuhan, Engkau lindungi mereka, supaya dalam perlindungan Tuhanlah mereka ada dan hidup menjadi sombar bagi anak-anak cucu di tanah orang ini. Bapa di sorga, inilah kami, semua penghentar-penghentar jemaat dari gereja-gereja Maluku yang berada di Belanda atau yang berada di Indonesia atau di mana saja. Kami yang sudah mengenal Tuhan, kami yang ada dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, kiranya kami semua juga benar-benar ya Tuhan, di saat-saat yang teduh ini kami akan koreksi kembali. Kami punya tugas dan panggilan agar supaya biarlah di hadapan hadirat Tuhan kami membuka hati kami, dan Tuhanlah yang akan membaharui kami
sehingga kami tetap akan bersemangat dalam semangat Kristus yang bangkit untuk melayani dan bersaksi selama kami hidup dan ada di dunia ini. Inilah kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi kedua saudara kami, Penatua Robin Nanlohi dan juga saudara Paul Latuputi, yang membantu juga dalam acara media sosial YouTube ini. Kami percaya setiap orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jerih payahnya diperhitungkan oleh Tuhan dan berkat sudah tersedia. Terima kasih Tuhan. Sertai kami semua Tuhan dalam perjalanan hidup selanjutnya yang penuh dengan rahasia. Kuatkan iman kami, kuatkan percaya kami, supaya kami tetap satu dengan Tuhan yang kami percaya. Inilah kami Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Sempurnakanlah pinta doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah yang Bapa, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya tinggal menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam
tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Agung-agunglah karya-Mu, Yesus, dalam hidupku, yang selamatkanku. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa